semua, kembali lagi dengan saya Reva. Kali ini saya akan menjelaskan materi metodologi penelitian yang pernah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Apa sih metodologi penelitian? Metodologi penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis. Di mana kita ketahui bersama bahwa tidak mungkin seorang peneliti susah-susah untuk melakukan penelitian jika kemudian hasil penelitiannya itu tidak bermanfaat sama sekali. Maka penting kiranya kita memahami terlebih dahulu tujuan penelitian. Tujuan penelitian secara umum yaitu ada 3. 1. Untuk memperoleh pengetahuan dan penemuan baru. 2. Membuktikan dan menguji kebenaran dari pengetahuan yang sudah ada. 3. Untuk mengembangkan pengetahuan yang sudah ada. Sebagai peneliti, ada beberapa hal yang harus dimengerti agar kita dapat memahami metode penelitian, yaitu ontologi, epistemologi, metodologi penelitian, dan metode teknik penelitian. Di antara komponen-komponen tersebut, metode penelitian adalah komponen yang paling tampak atau terlihat pada saat kita melakukan penelitian. Sedangkan yang lainnya hanya menjadi penguat agar kita sukses melakukan penelitian yang baik. Jika kita sudah masuk ke dalam tahap penelitian, maka kita akan dihadapkan 2 hal yang sangat penting, yaitu apakah kita akan melakukan penelitian kualitatif atau penelitian kuantitatif. Apa sih penelitian kualitatif dan kuantitatif itu? Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positif digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposif dan snowball. Teknik pengumpulan dengan triangulasi atau gabungan, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian ini lebih menekankan makna daripada generalisasi. Sedangkan penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuannya menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Nah, dapat disimpulkan dari 2 pengertian tersebut, maka perbedaan yang paling mendasar antara penelitian kualitatif dan kuantitatif adalah alur teori serta data. Di dalam penelitian kuantitatif, penelitian bermula dari teori yang dibuktikan dengan data lapangan, sedangkan di dalam penelitian kualitatif, penelitian berangkat dari data lapangan dan menggunakan teori yang sudah ada sebagai pendukung. Kemudian, hasilnya akan memunculkan teori dari data-data tersebut. Bisa dilihat seperti gambar di samping ya teman-teman. Jadi, para peneliti akan membuat hipotesa dalam penelitiannya yang bertujuan untuk menjadikannya sebagai acuan dalam menentukan langkah selanjutnya agar dapat membuat kesimpulan-kesimpulan terhadap penelitian yang akan dilakukannya. Apa sih yang dimaksud dengan hipotesis? Hipotesis adalah jawaban yang masih bersifat sementara terhadap suatu masalah yang sifatnya masih praduga, sebab masih harus dibuktikan kebenarannya melalui sebuah penelitian atau percobaan. Nah, kebenaran hipotesis ini kemudian diuji dengan mengumpulkan data dari objek yang diteliti, kemudian data tersebut dianalisis. Berdasarkan hasil analisis, kemudian dibuat suatu kesimpulan apakah menerima hipotesis atau menolaknya. Dapat dilihat seperti gambar di samping ya teman-teman, di mana dapat dimulai sebuah penelitian dari mengidentifikasi masalah sampai dengan membuat kesimpulan. Dalam penelitian kuantitatif pasti membutuhkan hipotesa penelitian, sedangkan penelitian kualitatif belum tentu mempunyai hipotesa penelitian.
Kalaupun ada, dalam penelitian kualitatif, hipotesa yang dibuat adalah hipotesa tentatif atau disebut juga dengan hipotesa kira-kira. Ada dua jenis hipotesis. Satu, hipotesis deskriptif, yaitu hipotesis yang menunjukkan pemaknaan suatu konsep dari suatu teori. Yang kedua, hipotesis verifikatif, yaitu hipotesis yang menghubungkan atau mempertautkan dua variabel atau lebih untuk diuji. Nah, di penelitian kuantitatif, keberadaan hipotesis dipandang sebagai komponen penting dalam penelitian. Oleh karena itu, sebelum terjun ke lapangan, peneliti telah merumuskan hipotesis penelitiannya. Pentingnya hipotesis dalam penelitian dapat dijelaskan yaitu sebagai 1. Hipotesis yang mempunyai dasar yang kuat menunjukkan bahwa peneliti telah mempunyai cukup pengetahuan untuk melakukan penelitian pada bidang tersebut. 2. Hipotesis memberikan arah pada pengumpulan data dan penafsiran data. 3. Hipotesis adalah petunjuk tentang prosedur apa saja yang harus diikuti dan jenis data apa saja yang harus dikumpulkan. Dan yang terakhir, 4. Hipotesis memberikan kerangka untuk melaporkan kesimpulan penelitian. Dari penjelasan yang sudah saya jelaskan tentang hipotesis, maka kita juga harus mengetahui apa saja yang harus dilakukan dalam penyusunan hipotesis. Pertama, ialah merumuskan masalah. Artinya, kita harus menentukan atau menetapkan masalah yang akan diteliti sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan atau fenomena di lapangan. Langkah kedua adalah menetapkan hipotesis dari permasalahan tersebut. Selanjutnya adalah menentukan hipotesis awalnya. Berikutnya ialah mengumpulkan fakta-fakta yang bersifat relevan dan atau berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Setelah tahapan pengumpulan data secara objektif dalam bentuk fakta-fakta, selanjutnya adalah membandingkan fakta-fakta yang didapat tersebut apakah benar-benar relevan atau tidak. Lalu masuk tahap pembandingan, yaitu melakukan pengujian terhadap hipotesis tersebut hingga mendapatkan jawaban sesungguhnya dari pertanyaan penelitian yang awalnya masih praduga. Dan tahap akhir ialah menetapkan dari jawaban hipotesis yang sudah teruji kebenarannya melalui tahapan penelitian di awal tadi. Menguji hipotesis secara empirik di penelitian kuantitatif, yaitu menguji dengan alat statistik inversial dan statistik deskriptif untuk membuktikan apakah teori-teori tersebut teruji secara meyakinkan atau signifikan atau tidak berdasarkan hasil uji fakta-fakta secara empirik. Sedangkan di penelitian kualitatif, yaitu menguji dengan tanpa statis untuk mencari pemaknaan. Dalam melakukan penelitian, terlebih lagi untuk penelitian kuantitatif, salah satu langkah penting ialah membuat desain penelitian. Desain penelitian adalah suatu strategi untuk mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan dan berperan sebagai pedoman atau penuntun peneliti pada seluruh proses penelitiannya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Demikian akhir dari penjelasan saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.